dokter. Iya Bu, silakan masuk Bu. Silakan duduk ya Bu. Ibu, perkenalkan, saya Dr. Komang. Jadi saya adalah dokter yang berjaga pada pagi hari ini Bu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan kepada Ibu, saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu. Saya berbicara dengan Ibu siapa? Kofifa Fitriana dokter. Dengan Ibu Kofifa ya Bu. Untuk usianya sekarang berapa? 23 tahun. 23 tahun Bu. Alamatnya tempat tinggal di mana Bu? Di Kemiling. Di Kemiling ya Bu. Nah, mohon maaf Bu, apakah Ibu mempunyai keluhan saat ini Bu? Saat ini saya lagi hamil 7 bulan dokter. 7 bulan ya Bu. Terus juga sering ngerasa pusing gitu pada saat kehamilan ini. Oh, sering rasa pusing ya Bu? Mohon maaf Bu, ini kehamilan anak yang keberapa ya Bu? Yang kedua. Anak yang kedua. Oke. Apakah Ibu masih ingat hari pertama haid terakhirnya Ibu? Tanggal 13 bulan November tahun 2021. Tanggal 13 bulan 11 2021 ya Bu ya? Oke. Jadi untuk perkiraan persalinan Ibu itu nanti pada tanggal 20 bulan 8 di tahun 2022 ya Bu. Nah, selanjutnya apakah Ibu di kehamilan yang sebelumnya apakah Ibu pernah mengalami perdarahan Bu? Enggak. Tidak pernah ya Bu. Untuk kehamilan saat ini apakah Ibu mengalami perdarahan juga? Enggak dokter. Tidak juga ya. Untuk persalinan yang sebelumnya Ibu normal atau sesar Bu? Normal. Normal lah, normal ya Bu. Sebelumnya mohon maaf Ibu apakah pernah mengalami keguguran? Enggak pernah dokter. Tidak pernah ya Bu. Mohon maaf Bu, untuk bayi anak pertama Ibu, untuk berat bayi baru lahir itu berapa kilo ya Bu? Kurang lebih 3,5 sih dok. 3,5. Mohon maaf Bu, untuk anak Ibu keadaannya bagaimana Bu? Apakah normal ataukah ada cacat ketika baru lahir? Normal dok. Normal ya Bu. Untuk kelahiran persalinan yang pertama itu cukup bulan atau tidak Bu? Cukup bulan. Cukup bulan ya Bu. Mohon maaf Bu, untuk persalinan yang pertama itu di bidan ataukah di rumah sakit dibantu oleh dokter Bu? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Rumah sakit di mana Bu? Rumah sakitnya? Bintang Amin. Di Bintang Amin. Oke. Jadi ini baru kehamilan anak yang kedua ya Bu ya? Iya. Nah, mohon maaf Bu, apakah Ibu mempunyai riwayat hipertensi sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada Bu. Apakah Ibu mempunyai riwayat keluarga yang mempunyai penyakit diabetes mellitus? Enggak ada juga dok. Gula kencing manis nggak ada ya Bu ya? Mohon maaf Bu, untuk saat ini apakah Ibu pernah mengalami kontraksi Bu? Pernah. Pernah ya Bu. Untuk kontraksinya itu teratur atau tidak Bu? Tergantung sih dok. Biasanya ketika seperti apa yang Ibu rasakan? Mau tidur gitu biasanya. Mau tidur ya? Baik Bu. Untuk selanjutnya apakah Ibu pernah merasakan gerakan bayi Bu di dalam perut Ibu? Iya pernah dok. Biasanya itu ketika bagaimana? Duduk gitu biasanya bergerak bayinya. Gitu. Nendang-nendang ya Bu ya? Sehat aktif sekali bayi Ibu ya. Mohon maaf Bu, apakah Ibu pernah mengalami keluar cairan dari jalan keluar bayi Bu? Enggak dok. Tidak pernah ya? Tidak pernah keluar darah juga ya Bu ya? Enggak. Tidak pernah. Mohon maaf Bu, untuk makan dan minumnya terakhir kali kapan Bu? Kurang lebih sebelum kesini sih dok, adalah lebih dari sejam. Lebih sejam ya Bu ya? Untuk ininya Bu, buang airnya apakah lancar, buang air besar, buang air maupun buang air kecilnya Bu? Lancar. Lancar, buang air besar lancar ya Bu ya? Untuk buang air kecilnya apakah sering buang air kecil Bu? Sering dokter. Sering banget, intensitasnya lebih daripada biasanya Bu ya? Iya. Oke. Apakah Ibu mempunyai riwayat alergi obat sebelumnya Bu? Enggak ada dokter. Tidak ada ya Bu. Apakah Ibu mempunyai sebelumnya apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit jantung Bu? Enggak dokter. Asma? Enggak. Paru-paru? Enggak. Tidak ada Ibu ya, normal semua Bu. Baik. Dan juga apakah Ibu pernah mengalami misalnya ketika suatu saat itu mata pandangan Ibu kabur-kabur, sakit kepala, nyeri kepala, dan juga nyeri di bagian luar hati Bu? Enggak pernah. Nggak pernah ya Bu ya? Pernah kalau misalnya sakit kepala itu? Enggak sih dok, jarang-jarang. Oke, jarang. Misalnya ketika seperti apa Bu sakit kepala? Kecapean Bu. Kecapean dok. Ketika nanya dia. Sebelumnya Bu, apakah Ibu pernah mengalami pandangan kabur, sakit nyeri kepala, udah gitu nyeri di ulu hati Bu? Apakah pernah? Pernah. Yang apa itu Bu? Apakah yang nyeri kepala? Iya nyeri kepala dokter. Biasanya kalau misalnya lagi kecapean sering nyeri kepala.
Oh ya, mohon maaf Bu, sebelumnya untuk apakah Ibu sebelumnya menggunakan kontrasepsi Bu? Iya pernah. Oke. Ya Ibu menggunakan kontrasepsi jenis apa Bu? Pil KB. Menggunakan pil KB ya Bu. Baik Bu, dari analisis yang saya lakukan, jadi Ibu keluhannya itu adalah saat ini Ibu sedang hamil 7 bulan, keluhan sering pusing, ketika sedang kecapean ya Bu ya, tidak mengalami perdarahan dan lainnya itu normal. Nah untuk selanjutnya akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kehamilan Ibu. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Iya dokter. Baik, untuk selanjutnya mungkin Ibu lebih istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Untuk minum itu usahakan di malam hari sebelum tidur itu jangan minum terlalu banyak ya Bu ya. Takutnya nanti Ibu akan mengganggu istirahat Ibu karena sering berkemih atau buang air kecil pada malam hari. Mungkin itu saja ya Bu, semoga bayinya sehat ya Bu. Terima kasih dokter. Baik Ibu, setelah melakukan tanya jawab atau analisis tadi, jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Pemeriksaannya itu meliputi mengukur berat badan, tinggi badan, kemudian memperhatikan keadaan umum, mengukur tensi, mengukur nadi, respirasi atau pernapasan, suhu Ibu, kemudian ada pemeriksaan di bagian kepala, di leher, bagian dada, jantung, paru, perut, dan ekstremitas atas dan bawah Ibu. Ekstremitas itu rangka gerak ya Bu ya, seperti tangan dan bagian kaki. Apakah Ibu bersedia Bu? Sedia dokter. Baik ya Bu ya, mari kita langsung melakukan pemeriksaan Ibu. Jadi sesuai pemeriksaan fisik yang akan dilakukan seperti cek tensi, nadi, respirasi, dan juga suhu tubuh, itu dari Ibu Khofifah mengalami keadaan yang normal, yaitu dengan tensi 110/80, kemudian suhunya 36,5 derajat Celcius, dan juga nadi serta respirasinya itu normal. Kemudian untuk pemeriksaan kepala, bentuk kepalanya normal, kemudian rambutnya normal, dan juga mata konjungtiva anemis, kemudian tidak ikterik, juga hidung tidak mengalami peradangan, serta muka di bagian wajah itu tidak mengalami flek, dan juga di mulut tidak ada karies gigi. Nah kemudian untuk pemeriksaan leher itu JVP-nya tidak meningkat. Kemudian pemeriksaan dada dari inspeksi itu terlihat simetris. Kemudian dari palpasi itu tidak ada massa atau tidak ada tonjolan. Kemudian di perkusi batas paru heparnormal. Dan secara auskultasi vesicular breathing sound-nya itu normal. Nah, baik untuk pemeriksaan jantung dari inspeksi itu kita melihat ictus cordi. Dari inspeksi kita ictus cordi tampak atau tidak. Kemudian dari palpasi ictus cordi teraba atau tidak. Kemudian dari perkusi batas jantung membesar atau tidak. Kemudian dari auskultasi bunyi jantung murni reguler, suara tambahan ada atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan paru dari inspeksi simetris atau tidak. Kemudian dari palpasi vokal fremitus kanan apakah sama dengan yang kiri. Kemudian perkusi menggunakan sonor. Kemudian auskultasi kita mendengarkan vesicle breathing sound, yaitu kiri dan kanan ada suara tambahan atau tidak menggunakan stetoskop. Kemudian di pemeriksaan abdomen atau bagian perut kita melihat apakah ada stretch mark atau striae gravidaum itu ada atau tidak. Kemudian kita auskultasi menggunakan stetoskop apakah ada bising usus. Kemudian palpasi itu kita palpasi secara lembut, apa kita mengecek turgornya baik atau tidak. Kemudian perkusi itu timpani. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas, kita melihat apakah ada edem atau tidak. Kemudian kekuatan otot kita lihat. Kemudian refleks fisiologis dan refleks patologisnya bagaimana. Jadi ekstremitas itu kita lihat bagian alat gerak tangan dan juga dari bagian pinggang ke bawah, bagian bawah di bagian alat gerak kaki. Baik Bu, pemeriksaan fisik sudah selesai dilakukan. Nah untuk selanjutnya saya akan memberikan imunisasi TT atau imunisasi tetanus, pemberian tablet FE, juga saya akan melakukan tes penyakit menular. Nah kemudian untuk perencanaan persalinan Ibu. Jadi mohon maaf Bu, untuk persalinan Ibu bagaimana ya Bu? Kira-kira apakah akan dilakukan di rumah sakit atau di tempat praktik saya Bu? Di rumah sakit dok. Di rumah sakit. Baik, nanti akan saya berikan surat rujukannya untuk persalinan yang akan dilakukan. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya lakukan. Semoga Ibu dan
Selamat baik, sehat selalu sampai hari persalinan nanti. Jaga kesehatan terus ya Bu ya. Ya, makasih ya dokter. Selamat pagi Bu. Pagi dokter. Nah baik Bu, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar mamae Bu, atau yang disebut dengan payudara. Nah pada pemeriksaan ini, sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan bertanya sedikit tentang Ibu. Untuk riwayat pemberian ASI pada anak pertama Ibu bagaimana Bu? Apakah lancar? Lancar dokter. Lancar ya Bu. Untuk pada saat kehamilan apakah ada permasalahan di payudara Ibu? Enggak ada dokter. Tidak ada ya Bu. Untuk pada saat KB apakah ada permasalahan juga Bu tentang di bagian payudara? Enggak ada dokter. Tidak ya Bu. Mohon maaf Bu, di riwayat keluarga apakah ada sanak saudara ataupun keluarga yang lain mengalami adanya benjolan di payudara atau kanker payudara Bu? Enggak ada dokter. Tidak ada ya Bu. Nah baik Bu, pemeriksaan fisik dari kelenjar mamae ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama inspeksi atau melihat dari kesimetrisan bentuk kelenjar mamae Ibu. Yang kedua dilakukan dengan palpasi atau melakukan perabaan di bagian payudara Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia melakukan pemeriksaan? Bersedia dokter. Bersedia ya Bu. Nah jadi jangan khawatir, pemeriksaan ini akan ditemani salah satu perawat dari tempat klinik ini. Kemudian jika suami atau sanak keluarga yang Ibu percaya Ibu ingin ikut dalam pemeriksaan, kami persilakan Bu. Baik Bu, mari kita langsung saja lakukan pemeriksaan fisik ya Bu. Iya dokter. Baik, setelah melakukan anamnesis dan juga meminta persetujuan dari pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar mamae. Sebelum melakukan pemeriksaan kelenjar mamae, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasien untuk membuka baju dari pasien dan juga membuka bra atau daleman yang digunakan oleh pasien agar kita bisa melakukan inspeksi dan palpasi dari kelenjar mamae. Nah, untuk inspeksi kita melihat kesimetrisan bentuk dari payudara pasien. Kemudian yang kedua itu dari pemeriksaan kelenjar mamae yang itu palpasi. Nah, sebelum melakukan palpasi kita harus mencuci tangan kita terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan kemudian kita menggunakan handscoon. Nah, untuk pemeriksaannya itu sendiri kita minta kepada pasien untuk menaikkan salah satu tangan dan menaikkan tangan, kemudian kita langsung melakukan palpasi. Palpasi yang pertama kita lakukan itu ini merupakan daerah puting, kemudian kita melakukan palpasi dari atas ke bawah dengan menggunakan 3 jari secara lembut dan halus. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan putaran untuk melihat keseluruhan dari payudara pasien. Kita lihat apakah ada benjolan atau ada massa yang timbul dari bagian payudara pasien. Nah, mungkin itu saja. Dan juga yang terakhir, kita agak sedikit menekan daerah puting. Apakah ketika tidak pada masa menyusui memberikan ASI pada anak, apakah ada keluar cairan? Nah, itu merupakan salah satu tanda kelainan yang ada dalam payudara. Mungkin itu saja. Setelah itu kita akan beritahu kepada pasien hasil dari pemeriksaan kelenjar mamae. Baik Bu, pemeriksaan fisik telah selesai dilakukan. Bagaimana hasilnya ya dok? Nah, jadi hasilnya dari pemeriksaan fisik dari inspeksi itu dari kesimetrisan untuk payudara Ibu itu normal ya Bu ya. Dari palpasi, dari perabaan yang telah dilakukan di bagian payudara kanan dan payudara kiri Ibu itu normal, tidak ada benjolan sama sekali. Nah, baik Bu, itu merupakan hal yang normal. Kemudian, jika suatu saat Ibu bisa melakukan tindakan pengecekan di kelenjar mamae itu sendiri Bu, yaitu dengan cara ketika mandi atau ketika bercermin, Ibu lihat apakah kesimetrisan dari kelenjar mamae Ibu berkurang atau bagaimana. Kemudian dari ketika perabaan, jika ada benjolan, segera konsultasikan ke dokter, karena itu akan berakibat buruk jika tidak segera ditangani. Mengerti Bu? Mengerti dokter. Nah, bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak dokter. Tidak ada ya Bu ya. Baik, semoga selalu sehat terus ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya lebih baik lagi. Baik dokter. Terima kasih Bu.